Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersekutu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, apa kabar saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali berjumpa dalam acara Renungan Harian HKBP Akad Firman Tuhan yang menyapa kita dan menguatkan kita untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari ini, tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Wahyu pasal 21 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan bagian dari penglihatan Rasul Yohanes ketika dia berada dalam pembuangan di pulau Patmos, tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, itu adalah gambaran pengharapan yang baru dalam kehidupan orang percaya yang lama telah berlalu. Melalui nats ini memberikan atau merupakan kekuatan tersendiri dalam pengharapan mutlak bagi orang percaya, secara khusus dengan jemaat yang mengalami apa yang disebut dengan tantangan pergumulan. Bukan hanya sampai di situ saja, tetapi mereka harus menderita. Dan bisa kita hubungkan dengan situasi kita pada saat ini. Ini juga sekaligus menjadi penguatan bagi kita akan adanya pengharapan baru, terjadinya pembaharuan dalam hidup dan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah menjanjikan bahwa ia akan menghapus semua air mata. Berbicara tentang air mata berhubungan dengan kedukaan, berhubungan dengan kesedihan, ratapan kesedihan diwarnai dengan air mata. Artinya situasi yang sulit itu, penderitaan itu akan berbuah air mata. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bagi orang percaya tidak mengalami tantangan pergumulan selama berada di tengah-tengah dunia ini. Tapi satu hal yang pasti, Dia menjanjikan penyertaan dan kekuatan dari Tuhan terjadi senantiasa dalam hidup dan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini segala penderitaan, kematian, perkabungan, kesakitan akan lenyap selama-lamanya, karena rancangan Allah adalah rancangan sukacita yang menggantikan yang lama menjadi yang baru. Dari nats ini kita diingatkan betapa pedulinya Allah dengan hidup dan kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita berada dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dia tidak
membiarkan kita mengalami pergumulan secara terus-menerus. Tapi yang pasti, Bapak Ibu, saudara-saudari, janji penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan memampukan kita akan berdampak di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak akan berjalan sendiri, dan kita akan senantiasa menggantungkan hidup di tengah-tengah persoalan hidup yang begitu berat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang mau dikatakan melalui ayat ini jika dihubungkan dengan keadaan kita saat ini, terutama di masa-masa sulit yang kita alami, di mana seakan tidak ada lagi yang kita percayai, di mana banyak yang kita harapkan akan melakukan pembaharuan atau perubahan, ternyata hanya sia-sia belaka. Tetapi janji kepastian melalui nats ini memulihkan pengharapan kita dan menguatkan kita supaya kita bertahan di dalam kesesakan. Jangan pernah ragu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bukan perkataan manusia, tetapi bersumber dari Allah dan benar-benar terjadi. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus benar-benar memiliki prinsip hidup sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sukacita akan menjadi milik kita apabila kita benar-benar bertekun di dalam doa. Doa menjadi mediator, menjadi alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Tetapi yang terutama Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus benar-benar percaya dengan doa-doa kita. Doakanlah pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Karena kita yakini apa yang dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Pengharapan yang disampaikan melalui nats ini tidak datang begitu saja tanpa ada respon dari kita. Respon kita sebagai pengikut Kristus adalah setia melakukan kehendak Tuhan dan memelihara hidup untuk menjadi berkat. Dan jangan pernah biarkan hidupmu dipengaruhi oleh kekuatan zaman, yang mana saat ini kalau kita tidak bisa mengontrol akan membawa kita kepada kesukaran, akan membawa kita kepada apa yang disebut dengan pergumulan. Karena orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya akan mengalami penderitaan. Kalau jauh dari Tuhan, maka hidupnya tidak ada kepastian. Karena itu janji kepastian pada hari ini mengingatkan kita bahwa yang lama telah berlalu dan kepahitan tidak akan menjadi milik orang percaya lagi, dan air mata dirubah menjadi sukacita. Tuhan memberkati. Amin.